Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Bukan Budi. Kali ini kita akan membahas 5 gelombang otak manusia. Banyak teman-teman yang belajarin telepati bertanya, kenapa ketika mereka melakukan telepati susah atau gagal gitu. Jadi begini, banyak di antara kita itu yang belajar telepati tetapi tidak mengetahui jenis-jenis gelombang otak. Karena telepati itu adalah menggunakan alam bawah sadar. Sementara di dalam alam bawah sadar itu ada beberapa gelombang otak di alam sadar juga. Jadi nanti sangat perlu kita ketahui jenis-jenis gelombang otak ini untuk memasuki pembahasan di alam sadar dan alam bawah sadar di video lain. Jadi kali ini kita khusus membahas jenis gelombang otak pada saat apa aja gelombang-gelombang ini muncul. Jadi langsung saja, ada 5 gelombang otak manusia jenisnya. Kita urutkan dari urutan yang tertinggi frekuensinya. Jadi gelombang otak yang berkekuatan paling tinggi sampai yang paling rendah. Ada 5. Tapi kadang orang menyebutnya 3, kadang 4, tergantung mereka sedang membahas apa. Kadang orang lagi membahas alam bawah sadar cuma menyebut 3. Atau telepati, hipnosis, itu menyebut 3 gelombang otak. Karena yang berperan di alam bawah sadar itu, dan menurut saya cuma ada 3. Sisanya di alam sadar. Jadi kita urutkan 5 jenis gelombang otak, yaitu gamma, beta, alpha, theta, dan delta. Kita kupas satu persatu ya, dari urutan tertinggi. Gelombang otak gamma. Gelombang gamma merupakan gelombang otak tertinggi dengan kekuatan berkisar antara 25 sampai 100 Hz. Namun rata-rata gelombang gamma di dalam otak itu memiliki rentang antara 35 sampai 40 Hz. Gelombang gamma muncul ketika otak kita itu tengah memproses suatu informasi dan menganalisanya secara bersamaan. Jadi ingatnya di garis bawah ya, gelombang gamma muncul ketika otak kita itu memproses suatu informasi dan menganalisanya secara bersamaan. Mungkin artinya begini, teman-teman pernah nggak mengalami suatu konflik yang atau memikirkan sesuatu hal yang sangat penting atau suatu masalah. Jadi kalau kita punya masalah kan yang rumit, otak kita tuh mikir, kenapa masalah itu terjadi? Bagaimana menyelesaikannya? Bagaimana urutannya? Apa yang terjadi nanti? Apa akibatnya? Kan begitu ya. Jadi itu dipikirkan secara bersamaan. Makanya putarannya itu tinggi. Frekuensinya itu tinggi.
Jadi yang muncul ketika kita berpikiran begitu adalah gelombang gamma. Jadi secara singkat, gelombang gamma adalah gelombang otak yang terjadi saat kita berada dalam satu konflik yang intens. Seperti tadi, kalau kita memiliki masalah yang rumit, apalagi berlarut-larut, jadi otak kita tuh terus berpikir dan secara bersamaan mikirnya, itu kenapa terjadi, bagaimana menyelesaikannya, menganalisanya itu sekalian dipikirkannya sehingga putarannya cukup tinggi. Kita memasuki gelombang otak yang kedua, yaitu gelombang beta. Jadi gelombang beta ini aktivitasnya berkisar antara 12 sampai 35 Hz. 12 sampai 35 Hz. Jadi gelombang beta ini berkaitan dengan tingkat kesadaran, kewaspadaan, fokus, dan gairah yang tinggi. Gelombang beta juga biasanya muncul pada saat seseorang itu sedang berpikir atau membuat satu keputusan. Jadi berbeda dengan gamma tadi, gamma itu memproses, menganalisanya dia secara bersamaan dia itu. Kalau di gelombang beta ini dia sudah mulai menurun. Jadi dia sudah, kalau kita tadi dalam suatu konflik yang intens, dalam masalah belum ada jawabannya, kalau di beta ini sudah. Jadi dia membuat suatu keputusan sudah turun, itu berarti gelombang beta yang memegang peran. Jadi beta ini juga merupakan gelombang otak yang terjadi saat kita berada di kondisi sedang berkonsentrasi, fokus di dalam sedang melakukan aktivitas. Gelombang beta ini ya seperti mulai dari bangun tidur, melakukan aktivitas sehari-hari, seperti mendengar, berpikir, mengingat sesuatu. Itu gelombang beta. Di kondisi itu namanya itu kondisi beta atau gelombang beta yang berperan di dalam otak kita. Dalam kehidupan sehari-hari itu mulai dari bangun tidur sampai kita sedang melakukan aktivitas kita sehari-hari. Kita memasuki gelombang yang ketiga. Jenis gelombang otak yang ketiga adalah gelombang alfa. Gelombang alfa ini berkekuatan antara 8 sampai 12 Hz. 12 Hz ya. Jadi kondisi alfa ini adalah gelombang otak yang muncul ketika orang sedang melamun, sedang berkhayal. Jadi bisa dikatakan kondisi alfa ini adalah kondisi di mana kita sangat rileks ya. Karena gelombang alfa ini muncul ketika seseorang sedang melamun, ya, dan biasanya setiap hari teman-teman itu merasakan gelombang alfa ini terjadi sehari-hari di kala kita ngantuk atau sesaat mau tidur. Nah, di situ gelombang alfa yang memegang peran. Jadi kondisi alfa adalah kondisi otak yang muncul ketika seseorang dalam kondisi yang sangat rileks, sama seperti menghayal atau melamun tadi. Seseorang juga
bisa mencapai ke kondisi alfa bila melakukan aktivitas tertentu. Jadi kalau seseorang itu melakukan aktivitas tertentu, gelombang alfa bisa muncul di otak, seperti yoga, meditasi juga gelombang alfa. Tapi meditasi juga bisa gelombang yang keempat nanti, gelombang theta juga yang berperan, ada tingkatannya. Jadi kalau meditasi ringan mungkin ya, itu gelombang beta. Jadi tergantung kita lagi melakukan apa dalam meditasi. Meditasi kayak yoga doang, ada yang meditasi ya full kayak yang semedi itu, itu nanti gelombang beta. Jadi itu gelombang alfa. Jadi pada kondisi alfa ini atau gelombang alfa ini yang berkekuatan 8 sampai 12 Hz ini adalah pintu gerbang menuju alam bawah sadar. Nanti kita pelajarin alam bawah sadar. Selagi melamun atau berkhayal, gelombang alfa ini memegang perannya. Jadi dalam melamun atau berkhayal itu, atau waktu gelombang alfa aktif di otak kita itu, ada hormon yang dilepaskan, hormon endorfin dan hormon serotonin. Itu makanya ketika seseorang berkhayal atau melamun, ada perubahan rasa tenang, rasa nyaman, rasa bahagia, itu muncul saat orang melamun. Karena pada saat gelombang alfa ini aktif, di tubuh kita ini terlepas itu gelombang hormon endorfin dan serotonin itu. Jadi kalau dua hormon itu lepas di dalam tubuh kita itu, perasaan nyaman timbul, tenang, bahagia. Karena perasaan kita itu juga dipengaruhi hormon. Orang nangis, hormon apa yang berperan? Orang yang berpacu adrenalin apa? Jadi kalau rasa bahagia timbul, rasa nyaman timbul, rasa tenang timbul, itu yang terpancar di dalam tubuh kita itu adalah hormon endorfin dan hormon serotonin. Jadi seseorang untuk melakukan telepati juga nanti di gelombang alfa ini mulai masuknya. Jadi pintu utama untuk memasuki gerbang alam bawah sadar itu adalah dari kondisi alfa, gelombang alfa, gelombang yang ketiga ini. Nanti kita pelajarin, ya pas lah, kita sama belajar nanti. Kita masuk ke gelombang yang keempat, gelombang theta ini gelombang tertinggi keempat yang berkekuatan berkisar antara 4 sampai 8 Hz. 4 sampai 8 Hz. Jadi gelombang theta ini berpendar
bila kita sedang tidur ringan. Jadi yang dikatakan tidur ringan itu teman-teman tidak tertidur lelap. Karena di dalam tidur ringan ini ada fenomena mimpi, ada fenomena lucid dream. Jadi yang berkaitan dengan mimpi atau lucid dream itu adalah gelombang theta namanya, yang berkekuatan 4-8 Hz. Jadi gelombang theta ini juga memiliki hubungan erat dengan memori, daya ingat, serta siklus tidur alami tubuh. Tidur ringan ya, bukan tidur lelap. Pola gelombang otak jenis theta ini yaitu tadi berhubungan dengan fenomena mimpi itu. Jadi kalau kita bermimpi tidak tertidur lelap namanya ya. Tidak tertidur lelap. Karena beda frekuensi dia. Pada saat otak kita dalam kondisi theta, pikiran kita itu menjadi inspiratif, kreatif, intuitif, bahkan sangat sugestif. Jadi banyak juga ilmuwan-ilmuwan zaman dulu itu yang menemukan penemuannya itu pada saat kondisi theta. Jadi pikiran kita itu sangat kreatif, aspiratif, intuitif, bahkan sangat sugestif. Dikatakan sangat sugestif adalah pada gelombang theta ini juga digunakan seseorang untuk melakukan penyembuhan-penyembuhan. Contoh, seseorang yang mengidap penyakit kanker ya. Jadi selain dia mendapat pengobatan medis atau pengobatan alternatif lainnya itu, seseorang yang berpenyakit kanker ini menyembuhkannya melalui meditasi. Jadi kalau meditasi juga kan gelombang theta muncul selain gelombang alfa tadi. Jadi afirmasi positif penyembuhan itu disebutkan berulang-ulang pada saat meditasi. Jadi afirmasi itulah sangat sugestif untuk penyembuhan. Jadi disugestikan, ditimbulkan sugesti positif bahwasanya saya sembuh. Jadi gelombang theta juga sangat sugestif dikatakan karena dipakai orang juga untuk penyembuhan penyakit tertentu. Ada penyakit apa aja sih? Karena sugesti kita saya sembuh gitu. Karena dalam keadaan theta ini pikiran kita sangat jernih. Makanya sugesti-sugesti atau afirmasi positif itu diucapkan dalam kondisi theta. Namun hingga saat ini pengaruh gelombang otak jenis theta ini belum diketahui secara pasti. Sampai saat ini ya belum diketahui pola kerjanya dalam otak manusia. Kita masuki yang kelima, gelombang otak yang kelima adalah yang paling rendah adalah gelombang otak jenis delta. Gelombang otak delta ini memiliki kekuatan antara 1-4 Hz.
Jadi inilah gelombang otak yang paling rendah atau paling lemah. Gelombang delta adalah gelombang otak yang muncul pada saat kita tertidur lelap. Karena ini gelombang otak yang paling lambat dan frekuensinya paling tenang ini. Paling tenang, paling rendah. Jadi pada saat tertidur lelap, beda dengan yang theta tadi. Kalau theta tadi itu kita tertidur ringan ya. Kalau di delta kita tertidur lelap. Jadi gelombang otak delta ini juga berperan penting dalam proses penyembuhan tubuh, penyembuhan penyakit. Jadi pada saat seseorang itu tertidur lelap, kita tertidur lelap, disitulah berlangsung peremajaan sel-sel tubuh yang rusak. Jadi diri kita ini menyembuhkan dirinya sendiri pada saat kita tertidur lelap. Nah, bagaimana kalau tidak tertidur lelap? Kalau tidak tertidur lelap, berarti tidak semua sel-sel tubuh kita itu mendapatkan peremajaan kembali, penyembuhan kembali. Efeknya, pagi-pagi saat kita bangun tidur, badan sakit atau pegal-pegal. Nah, makanya kalau teman-teman itu pernah bangun tidur, saya sakit-sakit itu karena tidak tertidur lelap. Karena kalau tertidur lelap, badan nggak pegal-pegal. Gitu. Karena dalam tertidur lelap lah kita itu mendapat peremajaan sel-sel tubuh kita kembali. Jadi diremajakan kembali. Jadi orang sakit pun itu sembuh penyakitnya itu pada saat tidur. Di situ di tidur lelap kita itulah semuanya itu dikerjain oleh tubuh kita sendiri juga. Gelombang delta ini juga diyakini berperan penting pada fungsi sistem pencernaan dan jantung. Jadi berarti pada saat kita tertidur lelap itu ada proses di sana mengenai fungsi pencernaan dan jantung. Makanya sangat diperlukan sekali tidur. Jadi teman-teman jangan terlalu sering begadang. Kalau tidak penting-penting banget. Cedera pada otak juga dapat menyebabkan aktivitas gelombang delta meningkat di otak kita, sehingga menyebabkan seseorang itu sering ngantuk. Jadi kalau kita itu cedera otak itu gelombang delta itu sering-sering muncul dalam otak kita itu, makanya kita sering ngantuk, tidur aja pengen tidur dan nggak terlawan biasanya, ngantuk langsung blek ngorok gitu. Jadi memiliki terlalu banyak aktivitas gelombang delta di otak juga dapat menyebabkan gangguan ADHD. ADHD ini singkatan dari Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Apa itu ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder itu? Tapi mungkin kita buat satu video aja buat itu ya. Playlist nggak apa-apa, nanti kita
bahas dalam satu video itu, karena memang ini sangat berguna. Jadi kan banyak itu kadang-kadang kita ketemu teman, gue sering-sering ngantuk akhir-akhir ini gitu. Jadi kita, kalau seseorang yang sudah tahu jenis-jenis gelombang ini dan kapan dia muncul, kita udah tahu bahwasanya itu kenapa gitu. Itu pengaruh gula-gula darah, biasanya ngantuk juga bawaannya gitu. Tapi yang jelasnya, kapan ngantuk itu gelombang apa yang muncul. Jadi beda dengan itu, kalau di delta itu ngantuk karena tinggi aktivitas gelombang deltanya ya. Di gelombang theta juga kita ngantuk, tapi bukan ngantuk karena tingginya gelombang, turunnya gelombang tadi. Di gelombang delta theta kita ngantuk itu ya karena kondisinya hening, nyaman. Jadi kalau di delta memang penyakit gitu, karena terlalu banyak aktivitas gelombang delta di otak kita. Bisa jadi kita cedera otak begitu. Lalu apa kaitan kelima gelombang ini dengan alam sadar dan alam bawah sadar? Gelombang mana aja yang masuk ke alam sadar, gelombang mana aja yang masuk ke alam bawah sadar? Nah, menurut tingkat ketinggian gelombangnya tadi, gelombang gamma yang memiliki putaran tertinggi 25-100 Hz itu termasuk ke alam sadar, dan gelombang beta. Karena memang kedua gelombang ini memiliki tingkat kesadaran. Jadi di alam sadar dianya, masuk ke alam sadar dianya. Kalau di gelombang gamma tadi itu kita sedang mengolah dan memproses atau menganalisa informasi secara bersamaan, kita berada dalam suatu konflik, itu otak kita bekerja, itu dalam keadaan sadar. Di beta juga mulai dari bangun tidur sampai sedang melakukan aktivitas, jadi gerakan-gerakan tubuh kita yang kita sadarin itu gelombang beta. Jadi posisi kita sadar. Nah, yang ketiga, keempat dan kelima itu gelombang alfa, theta dan delta. Ini mulai dari alfa kita sudah memasuki alam bawah sadar. Jadi gerbangnya itu adalah di gelombang alfa untuk memasuki bawah sadar. Jadi muncul pertanyaan, lalu bagaimana cara kita menembus pikiran bawah sadar? Nah, mengenai alam bawah sadar ini kita akan bahas di video selanjutnya. Cukup sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai gelombang otak. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan di like, subscribe, share, dan komen. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya mengenai alam bawah sadar, khususnya telepati. Sampai jumpa, terima kasih.